Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 4 untuk mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai perkembangan spiritual anak SD dan implikasinya bagi pembelajaran. Yang beranggotakan Restiana, yaitu saya sendiri, Reformasi Bandangan Leke, Delvi Raneta, Agustina Pare, Wanibura Tasik, Aljenia Mangande, Vidila Septianisari, dan Imelda Soyo. Kita masuk pada pokok pembahasan kita yang pertama, yaitu pengertian perkembangan spiritual. Spiritual berasal dari bahasa Latin spiritus yang berarti nafas atau udara. Spirit memberikan nafas hidup menjiwai seseorang. Jadi, dapat disimpulkan bahwa spiritual adalah suatu ragam konsep kesadaran individu akan makna hidup yang memungkinkan individu berpikir secara kontekstual dan transformatif sehingga kita merasa sebagai satu pribadi yang utuh secara intelektual, emosional, dan spiritual. Masing-masing individu memiliki definisi yang berbeda mengenai spiritual. Hal ini dipengaruhi oleh budaya, perkembangan pengalaman hidup, dan ide-ide mereka sendiri tentang hidup. Spiritual menghubungkan antara intrapersonal atau hubungan dalam diri sendiri, interpersonal atau hubungan antara diri sendiri dan orang lain, dan transpersonal atau hubungan antara diri sendiri dengan Tuhan. Kita masuk pada pokok pembahasan kita yang kedua, yaitu karakteristik perkembangan spiritual anak SD. Yang pertama, menurut Ingersoll pada tahun 1994 menggambarkan spiritualitas dalam 7 dimensi, yaitu makna, konsep tentang Tuhan, hubungan, misteri, pengalaman, dan integritasi. Kedua, Maylin Literal Fight yang dimulai pada usia 7-11 tahun. Menurut Fowler, bahwa tahap ini sesuai dengan tahap perkembangan spiritualitas kognitif anak berpikir secara logis dan mengatur dunia dengan kategori baru. Kita masuk pada pokok pembahasan kita yang ketiga, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan spiritual anak SD. Itu pembawaan atau internal, di mana setiap manusia yang lahir, baik yang masih primitif, bersahaja maupun yang sudah modern, baik yang lahir di negara komunis maupun kapitalis, baik dari orang tua yang baik maupun yang jahat, menurut fitrah kejadiannya mempunyai potensi beragama atau keimanan kepada Tuhan atau kepercayaan kekuatan di luar dirinya yang mengatur hidup atau kehidupan alam semesta. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan spiritual anak SD yang kedua yaitu lingkungan atau eksternal. Perkembangan spiritual tidak akan berjalan dengan baik apabila tidak ada faktor dari luar yang memberikan stimulus yang memungkinkan perkembangan spiritual itu berjalan dengan sebaik-baiknya, seperti keluarga. Keluarga merupakan lembaga pendidikan yang utama dan pertama dalam pengembangan kepribadian seorang anak. Oleh karena itu, kedudukan keluarga dalam pengembangan kepribadian seorang anak sangatlah dominan. Yang kedua yaitu sekolah. Sekolah merupakan lembaga pendidikan formal yang mempunyai program yang sistematis, yang memberikan pengajaran, pelatihan, dan membimbing anak sesuai dengan kompetensi yang dimiliki oleh setiap anak. Selanjutnya, yang ketiga, masyarakat. Perkembangan budaya di masyarakat akan mempengaruhi perkembangan anak. Tergantung apakah perkembangannya menuju hal yang positif atau negatif, tergantung dari cara anak berinteraksi dalam masyarakat. Kita masuk pada pembahasan materi kita yang keempat, yaitu tahap perkembangan spiritual anak SD. Tahap perkembangan spiritual anak SD terbagi menjadi 3 tahap, yaitu yang pertama, tahap masa kanak-kanak umur 0-3 tahun, yaitu kepercayaan eksistensial yang belum terdefinisiasi.
Pada tahap ini, anak dipengaruhi oleh kualitas hubungan timbal balik antara dirinya dengan lingkungan sekitarnya, terutama orang-orang terdekatnya seperti ayah, ibu, kakak, kakek, atau neneknya. Kualitas interaksi tersebut akan menimbulkan dalam diri anak sejenis pengharapan atau rasa percaya yang organismik atau vital bahwa lingkungan fisik dan sosial menerima anak dengan baik. Kepercayaan dasar yang terbentuk oleh adanya interaksi yang penuh cinta kasih ini membuatnya mampu mengatasi segala ketakutan dan kecemasan yang dihadapinya. Bagaimanapun berkembangnya dimensi spiritual dalam diri anak sangat dipengaruhi oleh terbentuknya kepercayaan dasarnya dalam diri anak melalui kasih sayang dan cinta kasih dari orang-orang terdekatnya. Tahap yang kedua yaitu tahap perkembangan balita usia 3-7 tahun, yaitu kepercayaan intuitif proyektif. Pada usia ini, daya imajinasi dan dunia gambaran anak sudah berkembang, meski anak belum mampu berpikir secara logis sehingga masih memiliki perspektif yang bersifat egosentris. Artinya, anak belum mampu membedakan dan memisahkan antara perspektifnya dengan perspektif orang lain. Namun, pada tahap ini, anak memiliki kemampuan intuitif proyektif untuk mengenal konsep dimensi spiritual termasuk konsep Tuhan Yang Maha Esa. Selanjutnya, tahapan pertengahan masa kanak 7-12 tahun, kepercayaan mitis harfiah. Tahap ini berkembang di mana anak sudah mengembangkan kemampuan berpikir secara operasional konkret. Pada tahap ini anak sudah mulai mampu melihat kategori sebab akibat, ruang, dan waktu. Kita masuk pada pokok pembahasan kita yang kelima, yaitu implikasi perkembangan spiritual anak SD. Anak-anak sebenarnya sudah memiliki data-data kemampuan spiritual yang dibawanya sejak lahir. Untuk mengembangkan kemampuan ini, pendidikan mempunyai peranan yang sangat penting. Oleh karena itu, untuk melahirkan manusia yang ber-IQ tinggi dibutuhkan pendidikan yang tidak hanya berorientasi pada aspek EQ dan EQ tinggi saja, melainkan EQ dan SQ juga. Perkembangan spiritual membawa implikasi pada pendidikan. Diharapkan manusia yang benar-benar utuh dari lembaga-lembaga pendidikan. Untuk itu, pendidikan agama dampaknya harus tetap dipertahankan sebagai bagian penting dari program pendidikan sekolah dasar. Tanpa pendidikan agama, mustahil SQ dapat berkembang dengan baik dalam diri peserta didik. Dari penjelasan yang telah disampaikan tadi, dapat disimpulkan bahwa spiritual berasal dari bahasa Latin, yaitu spiritus yang berarti napas atau udara. Spirit memberikan hidup menjiwai seseorang. Spiritual adalah suatu ragam konsep kesadaran individu akan makna hidup yang memungkinkan individu berpikir secara kontekstual dan transformatif, sehingga kita merasa sebagai satu pribadi yang utuh secara intelektual, emosional, dan spiritual. Kemudian, spiritual ini menghubungkan antara intrapersonal, yaitu hubungan dalam diri sendiri, interpersonal, yaitu hubungan antara diri sendiri dengan orang lain, dan transfer personal,
yaitu hubungan antara diri sendiri dengan Tuhan. Kemudian faktor yang mempengaruhi perkembangan spiritual anak yaitu faktor internal atau pembawaan dan faktor eksternal atau dari lingkungan. Contohnya dari lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Kemudian tahap perkembangan spiritual anak yaitu yang pertama tahap masa kanak-kanak dimulai dari 0 sampai 3 tahun. Kemudian tahap perkembangan balita yaitu dari 3 sampai 7 tahun, dan yang terakhir tahap pertengahan masa kanak-kanak yaitu dari 7 sampai 13 tahun.